Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Yulianti Fadila. Saya adalah seorang mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang salat fardu dan juga sunnah. Dan saya harap teman-teman bisa menonton video ini sampai habis ya. Terima kasih. Yang pertama, kita akan membahas tentang salat fardu terlebih dahulu nih teman-teman. Salat fardu adalah salat dengan status hukum fardu atau wajib dilaksanakan. Salat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni fardu ain yang berarti diwajibkan kepada individu, termasuk dalam salat ini adalah salat 5 waktu dan salat Jumat untuk pria. Lalu yang kedua adalah fardu kifayah, yakni diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lainnya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah salat jenazah dan salat gaib. Selanjutnya, salat 5 waktu adalah salat fardu atau wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum salat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Salat 5 waktu merupakan salah satu dari 5 rukun Islam nih teman-teman. Dan Allah menurunkan perintah salat ketika peristiwa Isra Miraj. Dan salat 5 waktu ini adalah salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Yang pertama adalah salat subuh, terdiri dari 2 rakaat nih teman-teman. Dan salat subuh ini atau waktu subuh itu diawali dari munculnya fajar shadiq, yakni cahaya putih yang melintang dari ufuk timur. Dan waktu subuh pun berakhir ketika terbitnya matahari. Lalu yang kedua adalah salat zuhur, terdiri dari 4 rakaat. Dan waktu zuhur pun diawali jika matahari telah tergelincir atau condong ke arah barat dan berakhir ketika masuknya waktu asar. Lalu yang ketiga adalah salat asar, terdiri dari 4 rakaat juga, dan waktu asar pun diawali jika panjang bayang-bayang benda melebihi panjang benda itu sendiri. Waktu asar berakhir dengan terbenamnya matahari. Lalu yang keempat adalah salat maghrib, terdiri dari 3 rakaat. Waktu maghrib pun diawali dengan terbenamnya matahari dan berakhirnya dengan masuknya waktu isya. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah salat isya, terdiri dari 4 rakaat dan waktu isya dimulai dengan hilangnya cahaya merah atau syafaq di langit barat dan berakhir hingga terbitnya fajar shadiq keesokan harinya. Selanjutnya ada 5 syarat wajib untuk melakukan sholat fardu. Yang pertama adalah muslim, yang kedua berakal, yang ketiga baligh, yang keempat waktunya telah tiba, maksudnya waktu sholat fardunya telah tiba, dan yang kelima bersih dari darah haid dan nifas. Selanjutnya adalah syarat sahnya sholat. Yang pertama adalah menutup aurat untuk perempuan maupun laki-laki, dan yang kedua mengetahui sholat fardu dan sunnah. Lalu yang ketiga, menjaga wudhu. Lalu yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah bersih dari hadas kecil. Berikutnya, rukun mendirikan sholat fardu. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kemudian niat, lalu takbiratul ihram, dan kemudian membaca surat Al-Fatihah, ruku dengan tumaninah, lalu i'tidal dengan tumaninah, kemudian sujud 2 kali dengan tumaninah, lalu duduk antara 2 sujud, kemudian duduk yang akhir, lalu tahiyat akhir, salawat atas Nabi pada tasyahud akhir, kemudian salam pertama, dan lakukan semuanya dengan tertib. Ada pula beberapa hal-hal yang membatalkan sholat, diantaranya berhadas, lalu bercakap-cakap dengan sengaja saat melakukan sholat, kemudian terbuka auratnya, bergerak lebih dari 3 kali secara berurut-urut, kemudian terkena najis, lalu menghadap ke lain kiblat, kemudian tertawa terbahak-bahak saat melakukan sholat, lalu makan dan minum dengan sengaja saat melakukan sholat, lalu makmum melebihi imam sampai 2 rukun, kemudian berubah niat, dan yang terakhir adalah murtad. Hal-hal yang diperbolehkan dalam sholat yaitu bergerak secara sederhana tidak lebih dari 3 kali,
berdehem ketika dibutuhkan, membetulkan posisi orang yang ada di saf jika posisi orang tersebut salah, menguap lalu meletakkan tangan di mulut, membaca tasbih untuk imam jika sang imam lupa akan bacaan sholat atau gerakan sholat, menghalangi orang yang berjalan di depannya, membunuh hewan berbahaya yang menyerangnya saat sholat, menggaruk badan dengan tangan, memberi isyarat dengan telapak tangan terhadap orang yang memberi ucapan salam. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sholat sunnah. Sholat sunnah adalah sholat yang tidak termasuk dalam fardu, namun jika melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Sholat sunnah pun terbagi menjadi dua nih teman-teman, yaitu ada sholat sunnah muakkad, yang berarti sholat sunnah ini dianjurkan dengan penekanan yang kuat, hampir mendekati wajib, seperti sholat sunnah 2 hari raya, sholat sunnah witir, dan sholat tawaf. Kemudian ada juga ghairu muakkad, yang berarti sholat sunnah ini dianjurkan tanpa penekanan yang kuat, seperti sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan, seperti sholat kusuf yang dikerjakan ketika terjadi gerhana. Adapun macam-macam sholat sunnah yaitu sholat wudu, sholat tahiyatul masjid, sholat taubat, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahajat, sholat tasbih, sholat awabin, sholat musafir, sholat rawatib, sholat istihoroh, sholat mutlak, sholat tarawih, sholat 2 hari raya, sholat gerhana, sholat istisqa, dan yang terakhir adalah sholat witir. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang sholat fardu dan juga sholat sunnah. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.